Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 pekerja bangunan tertimbun longsor saat sedang berteduh di Magelang. Merapi kembali erupsi, sejumlah desa di Boyolali diguyur hujan abu, namun warga tetap beraktivitas normal. Harga cabai kian tak terkendali. Warga Grobogan kini terpaksa menggunakan cabai kering karena lebih murah dan terjangkau. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah di Jawa Tengah menyebabkan longsor. Di Kecamatan Ngablak, Magelang, 3 orang pekerja bangunan tertimbun longsor. Sedang di Kota Semarang, longsor proyek Galian C sempat melumpuhkan Jalan Dewi Sartika. Sebanyak 3 pekerja bangunan yang sedang berteduh tertimbun longsor di Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Magelang. Ketiga korban tertimbun material talut setinggi 12 meter yang longsor. Para pekerja lain yang dibantu warga mencoba mencari ketiga korban dengan alat berat. Tak butuh waktu lama, tubuh ketiga korban pun ditemukan. 1 orang meninggal dunia, sedang 2 korban lain mengalami luka berat dan ringan. Pekerja yang meninggal dunia bernama Faisal Rido, warga Tegalrejo, Magelang. Intensitas hujan yang sangat tinggi memang menyebabkan tanah itu longsor karena dari pagi sampai sore hujan tidak henti sehingga menimpa bangunan tersebut. Kemudian terkait dengan kejadian itu juga mengakibatkan korban 3 orang, yang 1 meninggal dunia, yang 1 luka berat dan yang 1 luka ringan. Hujan deras dengan waktu yang cukup lama diduga menjadi penyebab longsornya talut. Longsor juga melanda Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Material batu dan lumpur berwarna coklat dari proyek Galian C turun menutup Jalan Dewi Sartika dan permukiman warga. Longsor Galian C menyebabkan akses jalan tersebut sempat lumpuh. Banyak pengendara harus mencari jalur alternatif lain karena material longsor menutup badan jalan. Sebelum longsor, warga sempat mendengar suara gemuruh dari atas bukit. Di suara apa satu gitu? Wong aku ya lagi juali ya Mas ya. Tahu-tahu dari atas tuh 2 arah Mas. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Lah yang sini masuk rumah. Terus ke sini penuh Mas. Aku kaget aku. Gemeteran Mas. Usai longsor, warga setempat bahu-membahu membersihkan material lumpur dan bebatuan. Saat ini jalur Dewi Sartika Kota Semarang sudah bisa dilalui kendaraan. Wahyu Diono dan Ali Mustafirin melaporkan dari Magelang dan Kota Semarang. Karena tidak kuat menahan debit air hujan, talut jembatan Sungai Kalisari di Kecamatan Randu Blatung, Blora longsor. Petugas memberlakukan sistem buka tutup jalan karena hanya bisa 1 sisi jembatan yang bisa dilalui. Akibat luapan Sungai Kalisari, talut jembatan penghubung Kabupaten Blora dengan Kecamatan Randu Blatung, Blora longsor. Longsor terjadi setelah kawasan Randu Blatung diguyur hujan lebat sehingga debit air sungai sampai meluap. Kondisi ini membahayakan para pengendara karena talut terhubung dengan badan jembatan. Petugas memperlakukan sistem buka tutup lantaran hanya 1 jalur yang bisa dilintasi kendaraan. Kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika nanti kami hati-hati, utamakan keselamatan, jangan sampai nanti perbaikan yang kami lakukan ini nanti menjadi sia-sia. Bila nanti mohon kerjasama yang baik karena ada 2 lajur, yang lajur 1 lajur ini memang nanti tidak bisa untuk sementara memang tidak bisa dilewati, sehingga kami prioritaskan nanti di lajur yang bisa dilewati yang ada. Dinas PUPR Blora segera memperbaiki talut dengan anggaran dari pemeliharaan rutin jalan dan jembatan agar longsor tidak meluas. Arif Nur melaporkan dari Blora. 4 rumah di Kampung Blotongan, Salatiga rusak diterjang banjir. Banjir diduga akibat jebolnya bak penampungan air karena tak mampu menampung derasnya air hujan. Banjir kembali melanda Kampung Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Jumat sore.
Sejak bulan November, banjir sudah 3 kali melanda rumah warga, namun kali ini yang terparah. Banjir diduga akibat jebolnya bak penampungan air proyek perumahan yang ada di atas bukit. Diduga tanggul jebol karena talut tak mampu menampung air hujan. Akibatnya 1 bangunan garasi rumah rusak parah, hingga 2 mobil dan 1 motor terbawa air, serta 3 rumah lainnya kemasukan air dan merendam seluruh isi rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari atas nampung situ dulu, nah setelah itu penuh, temboknya tidak kuat, itu kan seperti air itu seperti apa? Air bah gitu ya? Air bah itu ambrol, nah langsung larinya ke sini. Karena ada batu, ada apa, akhirnya tembok ini kan tidak kuatnya jebol. Nah mobil yang di depan ini tadinya di sini Pak. Di dalam Pak? Nah, di dalam itu saat ada tanah keseret air, sampai situ akhirnya air masuk ke warga itu Pak. Hingga Sabtu pagi, kondisi talut belum dibersihkan dan diperbaiki. Puing-puing bekas kerusakan masih berserakan. Banjir mengakibatkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini, warga masih menunggu tanggung jawab pemilik proyek perumahan yang mengakibatkan kejadian ini. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Sejumlah desa di Kecamatan Selo Boyolali diguyur hujan abu akibat Merapi kembali erupsi Jumat malam. Guguran awan panas masih berlangsung hingga hari Sabtu dan mengguyur sejumlah desa. Hujan abu bercampur pasir mengguyur dusun Stabelan di Desa Telogolele di Kecamatan Selo Boyolali. Ini terjadi setelah Merapi kembali erupsi pada Jumat malam. Desa Telogolele berjarak 3 km dari puncak Merapi dan berada pada radius tidak aman. Guyuran abu vulkanik bahkan terus berlangsung hingga Sabtu pagi. Selain berdampak pada permukiman, guyuran abu vulkanik juga menempel pada tanaman pertanian warga dengan ketebalan hingga 1 cm. Para petani terancam gagal panen karena tanaman menjadi rusak dan terancam membusuk. Meski demikian, aktivitas warga tetap berjalan normal. Tenang-tenang aja, sudah biasa. Sudah biasa. Tadi pagi ini kayaknya erupsi kecil lagi ya? Iya. Iya. Mbak, nggak khawatir gitu? Enggak, soalnya udah biasa. Jadi ini untuk aktivitas warga seperti biasa ya? Tetap biasa. Oke. Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan durasi 228 detik dengan jarak luncur 2000 meter ke arah Kali Bebeng dan ke Baki Boyolali. Akibatnya sejumlah desa terpapar abu vulkanik. Di luncuran awan panas yang notabene agak besar nih. Terus di wilayah Dusun Stabelan kurang lebih pukul 9 malam itu terjadi hujan abu dengan intensitas tipis, agak sedang. Dampaknya apa untuk tanaman warga? Dampaknya bisa dilihat di sekitar kita, ini di samping seperti rumput itu juga terdapat abu, terus untuk tanaman itu juga daun, pupil daun dan lain sebagainya itu juga terdapat abu. Terus karena kan sekarang musimnya lagi musim tanam, jadi masih agak mudah lah untuk mengantisipasi itu karena Pemerintah Desa Telogolele telah menyiapkan rencana evakuasi warga jika nantinya erupsi besar kembali terjadi seperti tahun 2020 lalu. Hingga kini status Merapi masih berada pada status siaga atau level 3 sejak tanggal 5 November tahun 2020. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, jalan provinsi di Kabupaten Tegal ambles. Bahu dan pondasi jalan tergerus air hingga menimbulkan lubang yang cukup dalam. Kendaraan diimbau waspada karena kondisi tersebut membahayakan. Polsek dan Koramil Jatinegara Kabupaten Tegal memasang garis polisi dan rambu-rambu di lokasi jalan amblas. Tujuannya agar kendaraan berhati-hati saat melintas, apalagi di malam hari karena minim pencahayaan. Bahu jalan yang amblas panjang 35 meter disebabkan hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Bahu dan pondasi jalan tergerus air sehingga menimbulkan lubang sedalam lebih kurang 1,5 meter. Kondisi ini dapat mengancam keselamatan pengendara karena bisa saja sewaktu-waktu terjadi longsor. Jalan ini selalu ramai dilewati kendaraan karena merupakan jalan penghubung utama Kabupaten Tegal dengan Pemalang. Di depan balai desa mengalami amblas di bahu jalan yang disebabkan oleh karena kemarin pada hari Jumat terjadi hujan dengan intensitas cukup deras sehingga
terjadi bahu jalan yang amblas, kedalaman kurang lebih 1,5 meter dan panjang kurang lebih 35 meter. Untuk itu sekali lagi kami himbau kepada pemakai jalan untuk berhati-hati. Warga berharap dinas terkait dapat memperbaiki kondisi jalan sebelum memakan korban jiwa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Tidak mengalami